Ya, disikitkan, ngangkat. Jangan tinggi-tinggi amat, ngambil wajib ialah. Yang penting di atas mata kaki, udah. Jangan diangkat. Kadang-kadang saya pernah lihat perempuan, ya tak sengaja terlihat, ngangkat sampai sini. Astagfirullahaladzim. Aduh, payah ya. Jangan ngangkat-ngangkat tinggi amat, Bu. Ya, kadang-kadang dia takut najis Pak Ustaz, takut nanti kena percikan najis. Tak ada, kecuali udah jelas di situ ada kencing orang, kita ngidupkan air, percikannya kena najis. Tapi kalau belum jelas sudah ada kencing, tak ada apa, tidak najis, tidak apa-apa. Terus rukun yang keenam yaitu tartib berurutan, muka, tangan, kepambot, kaki. Ya. Itu cara wudhu. Setelah kita mengetahui cara wudhu, lalu kita masuk sholat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sholat insya Allah dah tahu-tahu semua dah, baca Fatihahnya harus fasih. Baca Fatihah harus jelas. Ya, makanya kalau milih pejabat yang pandai baca Al-Qur'an, yang fasih bacanya, bisa jadi imam. Kadang-kadang ada pejabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Gimana ente mau jadi pemimpin? Gimana ente mau jadi pejabat? Bukan warahmatullah. Yang betul apa? Warahmatullah. Nah, baca Fatihah ini harus fasih. Kalau tidak fasih tidak bisa jadi imam. Yang jadi imam nih Pak bukan harus orang tua, mohon maaf. Ini kadang-kadang ada orang salah. Ketika jadi imam, yang muda maju, tak usah aku masih budak-budak. Nah, lebih tua. Bukan lebih tua. Yang boleh jadi imam orang yang fasih bacanya, walaupun dia masih muda. Walaupun umur 12 tahun, bacanya fasih, jadi imam. Walaupun dia tua, umur 80 tahun, bacanya tak fasih, tak boleh jadi imam. Makanya kalau udah rongak, tak usah jadi imam. Saya punya santri giginya rongak, 2 buti. Ya, ketika baca waladhdallin saya ajar, kau lihat mulut aku ya, lihat mulut aku. Waladhdallin, lidah kau tekan ke gigi kau. Saya lupa giginya rongak, 2 buti. Ulat, lihat. Waladhdallin. Baca. Apa dibaca? Walasol. Ngelos. Akhirnya saya ajar lagi. Udah, kau tak bisa ni. Kau belajar betul-betul. Kau belum berhasil huruf dhad. Belajar betul-betul. Lihat mulut aku ni. Lihat lidah kau tekan ke gigi kau. Tekan. Dhad, tekan. Apa dibaca? Ajat, kata dia. Salah lagi. Ulang lagi, sekali lagi. Dhad, acot, kata dia. Ulang, kau lihat betul-betul. Nih kalau ya jadi harus sabar Bapak Ibu. Santri saya ini 600 ya, yang nginap 600-an. Yang enggak nginap ada 800-an. Akhirnya ulang sekali lagi. Lidah kau tekan ke gigi kau, tekan kuat-kuat. Dhad, tekan. Sekali ditekan bukan keluar dhad, keluar kentut. Dapat sebulan bapak emaknya jenguk dia, ngunjungi dia, nanya saya, Pak Ustaz, gimana dah anak saya? Alhamdulillah anak bapak ibu betah dari pondok. Ndak, ngajinya sampai huruf apa Pak Ustaz? Udah sebulan lebih, sampai huruf dhad. Lama gak Pak Ustaz? Tak ada sampai hatam ya, tak bisa hatam ya. Ngapa pula Pak Ustaz? Ketika saya ngajar dhad, saya suruh dia tekan, bukan keluar dhad, keluar kentut. Apa dia? Orang tua jawab, ya harap maklum lah Pak Ustaz, budak kecil. Iya, budaknya kecil, kentutnya besar. Diselingi cerita Bapak Ibu ya biar tak ngantuk. Jadi fasih, Fatihah fasih. Nih banyak orang Pontianak, kelemahan orang Pontianak ndak sah solatnya ya. Dibaca gini, siratal lazina, salah. Yang betul siratal lazina, bukan allazi. Lidah kita keluarkan sikit, digigit. Keluar sikit, gigit sikit pakai gigi. Allazi, bukan allazi. Jadi imamnya tidak sah. Semua satu masjid tidak sah, tanggung dosanya imam. Ya, wajib dia belajar. Jadi bukan siratal lazina, yang betul siratal lazina. Coba, yuk kita betulkan yuk sama-sama yuk. Allazi. Enggak ada Z, sikit pun enggak ada Z. Bukan allazi, salah allazi. Allazi. Dah. Ya, harus betulkan. Nanti boleh dibetulkan lagi. Biasa budak kecil-kecil tuh fase itu. Kecil buat TPA tuh. Ya. Baik.
kita akan masuki sholat jamak. Sholat jamak takdim, ada jamak takhir, ada jamak takdim takhir qasar. Apa itu semua Pak Ustaz? Kita mulai dari sholat jamak. Sholat jamak ini 2 sholat digabung di satu waktu. Ya, jamak takdim. Contoh, umpama yang diperbolehkan jamak perjalanan apa? Perjalanan jamak takdim qasar yang diperbolehkan perjalanan jauhnya 90 km lebih. Berarti kalau kita sini Singkawang, Pontianak Singkawang 100 lebih tak salah ya. Betul ya, itu udah boleh. Boleh Bapak Ibu jamak takdim qasar. Jamak takdim qasar gimana? 2 sholat digabung di satu waktu. Kita mau berangkat Singkawang nih, berangkat mama sekarang Singkawang. Nyampe Singkawang azan zuhur. Udah, kita sholat zuhur 2 rakaat ya. Kalau kita tidak mau dikosor, hanya dijamak saja, berarti zuhurnya 4. Nyampe di Singkawang, itu sholat azan zuhur, kita sholat zuhur 4 rakaat. Setelah assalamualaikum kita berdiri lagi, langsung sholat asar 4 rakaat. Itu namanya sholat jamak takdim. Apa itu jamak takdim? Dilakukan di waktu pertama, di waktu zuhur. Oh Pak Ustadz, saya mau berangkat ke Singkawang nanti jam setengah 12 siang. Oke, berangkat jam setengah 12 siang. Ketika udah nyampe waktu zuhur di Wajo, azan zuhur, wajib niat dalam hati. Itu namanya jamak takhir. Niatnya gini, bilang dalam hati, saya mau di jamak takhir nanti di Singkawang. Nyampe di Singkawang jam 4 sore, berarti udah masuk waktu apa tuh? Waktu asar. Zuhur kan tidak dikerjakan kan tadi? Jadi dia gimana caranya? Nanti di Singkawang waktu jam 4 sore dia melakukan 2 sholat. Duhur 4 rakaat, kalau tidak mau dikosor ya. Duhur 4 rakaat, setelah assalamualaikum asar 4 rakaat. Boleh juga jamak takhir, asar dulu baru duhur, boleh. Tapi yang afdal, yang paling utama zuhur dulu baru asar. Ngapa kata ulama? Berurutan yang paling afdal. Tapi dibolak-balik boleh. Kalau jamak takdim, kita nyampe Singkawang azan zuhur tadi, nggak boleh asar dulu baru zuhur, tak boleh. Harus zuhur dulu baru asar. Maghrib isya begitu pula. Nih Bapak Ibu, nih jamak takdim apa takhir? Saya beri contoh. Kita nyampe Singkawang azan maghrib, lalu kita sholat maghrib 3 rakaat. Setelah assalamualaikum kita berdiri lagi sholat isya 4 rakaat. Itu jamak takdim apa jamak takhir? Jamak takdim. Kalau kita nyampe di Singkawang jam 9 malam, lalu kita sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, jamak apa namanya itu? Nah, udah biasa bedakan. Itu kalau kita kalau ndak mau kosor. Jamak ini Bapak Ibu bukan harus perjalanan. Dalam kitab fikih ada beberapa orang diperbolehkan menjamak sholat. Siapa di antaranya? Orang yang sakit. Umpamanya Bapak Ibu sakit demam ya, demam yang repotkan kita kalau sampai kita tiap azan zuhur sholat, azan asar sholat, letih kita badan lemah, udah dijamak. Ketika azan zuhur Bapak Ibu sholat zuhur, assalamualaikum, berdiri lagi sholat asar. Tapi ingat, sholat zuhurnya 4, asarnya 4, enggak boleh 2. Yang 2 namanya qasar, hanya diperbolehkan perjalanan jauh 90 km lebih. Selain itu tak boleh. Sedangkan jamak, ya jamak 2 sholat dilakukan di satu waktu, itu boleh bagi siapa? Orang yang sakit. Boleh juga kata ulama, orang yang punya kesibukan yang sampai bisa dia meninggalkan sholat. Contohnya apa? Acara kawinan. Biasa kan acara kawinan itu tuh kan ibu-ibu tuh kan pakai bedak tuh ya, sampai mengkilat. Apa kata budak sekarang kalau mengkilat bu? Glowing. Itu ada pantun, nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Sampai mengkilat tuh muka. Sedangkan kalau ibu tamu ramai nih, ribuan dah tamu nih. Kalau kita nanti zuhur sholat, hapus loh. Habis sholat zuhur pakai lagi. Asar hapus loh. Jadi ada ulama ngatakan karena kita sibuk ya, saking banyak tamu, udah sholatnya dijamak. Zuhur sholat, assalamualaikum, berdiri asar. Jadi tidak perlu azan asar, tidak usah sholat lagi. Maghrib gitu boleh dijamak. Termasuk juga bapak-bapak, kadang-kadang kita macet Pak kan? Macet di tol. Udah macet di tol pas azan maghrib. Kebetulan ada kontainer mogok.
anu diprediksi ini sampai azan Isya aku tak nyampe lepas dari tol nih. Hilang maghrib aku. Santai, sabar Pak. Maghrib enggak hilang. Bapak tinggal niat dalam hati. Niat saya jamak takhir nanti di rumah. Ketika nyampe di rumah, Bapak tinggal sholat maghrib 3, sholat Isya 4. Itu boleh, ya. Terus selanjutnya jamak qashar. Apa itu jamak qashar? Jamak qashar menggabung 2 sholat di satu waktu. Sholat 4 jadi 2. Zuhur 4 cukup 2, asar 4 cukup 2, isya 4 cukup 2, maghrib tak bisa. Maghrib 1,5 Pak Ustaz. Subuh 2 jadi 1 tak bisa. Yang bisa qashar itu artinya diringkas. Ya, yang bisa qashar hanya sholat 4 jadi 2. Berarti zuhur, asar dan isya. Contoh, tapi ada syaratnya. Sholat jamak qashar harus perjalanan jauh 90 km lebih. Sedangkan kita nanti kan pertama ke Batam. Wah, Batam bukan 90 kilo, udah bisa sekali dah kita qashar sholatnya. Nanti sholat qashar sama dengan jamak tadi. Sholat azan duhur, ya boleh di jamak takdim disimpan di waktu duhur, atau jamak takhir simpan di waktu asar. Umpama kita mau simpan di jamak takdim waktu duhur, azan duhur kita sholat duhur 2 rakaat. Udah itu assalamualaikum, asar 2 rakaat. Tapi harus niatnya gimana? Kalau niat jamak takdim untuk qashar duhur ya, di waktu duhur kita ngambil qashar yang 2 rakaat. Usolli fardhu dhuhri jam'at takdimin ilal asri rakaataini qasron makmuman. Kalau makmum ya, makmuman lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Melayu. Niat saya sholat duhur di jamak takdim dengan asar 2 rakaat qashar makmum karena Allah. Payah Pak Ustaz. Ya udah, yang paling gampang apa kata saya tadi? Niat sholat ikut imam. Itu kalau berjamaah. Kalau kita seorang, enggak bisa gitu, udah ada imamnya. Wah, ada seorang nih, niat saya ikut imam. Mati imam tak ada. Kalau seorang berarti harus pakai niat tadi. Kalau tak bisa bahasa Arab, bahasa Pontianak boleh. Niat saya sholat duhur. Nanti saya share di grup. Ya, nanti saya setiap diingatkan ketika terbang ke Batam. Ya, terbang ke Batam, sampai Batam saya share di grup. Bapak Ibu tolong sholatnya di jamak qashar. Niatnya gini saya beri niat bahasa Indonesia. Selalu saya ingatkan Bapak Ibu ya. Makanya itu pentingnya kita punya HP ini. Walaupun Bapak Ibu enggak tahu enggak apa-apa. Enggak tahu main, yang penting punya loh. Benar, yang penting nih. HP ini, ya HP Android nih ya. Walaupun tak tahu main. Saya punya jamaah ya, umroh. Dia asal usulnya tak tahu main HP, tak tahu sama sekali. Karena anaknya dibelikan. Belajarlah ke saya cerita gitu. Akhirnya tahu sikit-sikit. Ujung-ujungnya main HP terus. Di masjid HP terus. Ini rusak bapak nih. Tak boleh, bapak mau main HP apa mau ibadah? Mau ibadah, simpan tuh HP. Tak boleh, titip saya pegang. Wali murid, anaknya mau duduk tempat saya cita HP. Ya. Jadi ujung-ujung main HP terus, tak ngaji-ngaji nih, tak ibadah. Ya. Jadi pentingnya ini karena nanti bapak ibu mungkin mau video kan, ya mau foto-foto, ya, atau ada di grup paling sedikit lihat-lihat ya. Tapi umpama ndak bawa ini pun ndak apa-apa, aman. Makanya itu pentingnya kita ingat ya, mulai hari ini Bapak Ibu. Mulai hari ini saya sebagai kuli pembantunya Bapak Ibu. Ya memang kalau di Pontianak saya kiai punya pondok, saya penceramah. Ya malam ini saya ceramah di Adi Sucipto, mungkin ada mau datang di Surau Nurul Hidayah, Gang Bahagia, kilometer 13 malam ini. Besok malam di Peladis, malam Selasa di Singkawang kalau tidak salah. Ada yang mau ikut silahkan yuk. Mungkin tahunya saya punya pondok, pimpinan pondok, saya biasa ceramah di Pontianak. Tapi mulai hari ini saya kulinya Bapak Ibu, pembantunya Bapak Ibu. Jangan malu, jangan tak enak untuk nyuruh saya. Nanti di Bama Mekah, Pak Ustad belikanlah pulsa. Pak Ustad antar saya belanja. Pak Ustad pijitkan saya. Kalau pijit tak ada lah, zaman kau nggak pijit, saya pijit kan. Gurau ya. Kemarin ada kawan kita salah satu jamaah tuh dia nawarkan saya minggu Sabtu kemarin, Pak Ustaz saya pandai pijit, pokok nanti saya pijit Pak Ustaz terus kata dia. Ada kawan kita ya. Nah jadi dan juga mulai hari ini sampai kita datang dari Mekah, semua nih keluarga kita Bapak Ibu ya.
Semua kita udah keluarga ya. Ndak ada budak Madura, Melayu, Bugis, Jawa, semua dah ada. Semua udah keluarga. Makanya nanti datang dari Mekah, grup kita jangan kita bubarkan. Kita buat arisan. Ini kan ada arisan. Arisan saya haji kemarin tahun 2018 sampai sekarang grupnya ada. Tiap tahun ada. Ya ngadakan arisan biar tambah hikmati. Baca Yasin habis itu dengarkan kajian kitab sebentar, tanya jawab. Yang penting adalah intinya silaturahmi sebulan sekali. Nanti yang mau narik siapa bapak ini, maksudnya biar tak putus hubungan kita. Karena kata Nabi Muhammad, silaturahmi itu panjang umur. Ya kalau kita rajin silaturahmi, umur tambah panjang, rezeki tambah berkah. Ada orang nanya, apa hubungannya silaturahmi panjang umur Ustaz? Ada hubungan. Contoh, kalau kita silaturahmi, banyak kawan, banyak kenal, kita sakit masuk rumah sakit. Umpamanya ada arisan nih. Arisan apa? Arisan haji. Ya, nanya, "Mana Pak Joko? Pak Joko sakit." "Hah? Di mana?" "Di Sudarso." "Sakit apa?" "Dia sakit ginjal, harus operasi." Cuma kata si tak ada duit. Itulah kasihan. "Perlu berapa?" 10 juta. Yuk kita sumbangan yuk kawan kita, Pak. Sumbangan. Dapat 10 juta, operasi, sembuh, panjang umur, kan? Gara-gara apa? Silaturahmi. Juga kata Nabi Muhammad, gara-gara silaturahmi rezeki tambah gampang. Contoh, kita ngumpul di silaturahmi. Dulu kita kaya, tiba-tiba kita bangkrut. Ya ceritalah, "Pak kerja apa?" "Itulah saya dulu sebelum haji, yang sebelum kita berangkat haji tahun 2024 tuh, alhamdulillah ekonomi saya, datang haji malah bangkrut pula." "Bapak ikut saya yuk, saya ada proyek jalan lah. Pokok bapak yang ngawas." "Tenanglah. Ya saya gaji Pak, tenang." Dapat dah kerja kan? Gara-gara apa? Silaturahmi. Makanya nanti jangan dibubarkan. Ya biar kita paling sedikit ketemu. Siapa tahu nanti ada jadi besan-besan kan? Nah, saya punya anak perempuan 4. Kan? Mana kita tahu rezeki kan? Sama-sama besan kan Pak Ustadz. Ya boleh lah. Yang penting Alpat sebuti. Ya gurau ya Bapak Ibu ya. Biar tak tegang amat. Baik. Itu sholat jamak qashar. Nanti akan kita niat-niatnya diingatkan terus nanti di grup ya, saling ingatkan. Makanya nanti saling tolong menolong. Nanti kan biasa saya foto tuh, setiap momen saya foto, saya kirim ke grup. Kan kadang-kadang saya lupa. Tolong para jamaah sekalian, kawan-kawan semua saling foto, terutama kawan yang tak bawa HP. Ditanya nanti sekamar tuh, "Ibu bawa HP ke?" "Bapak tak ada, saya tak tahu HP." Ya udah, tiap momen dimanapun difotokan, kirim ke grup. Nanti kan ada anaknya masuk di grup tuh. Depan Ka'bah foto, tengah makan foto. Kalau saya seorang kan yang foto kan tak mungkin. Makanya kita saling tolong saling bantu. Pokok ini semua udah keluarga kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu sholat apa? Sholat qashar tadi, sholat jamak qashar, kita akan lanjut juga sholat janazah. Apa itu sholat janazah? Sholat janazah yaitu sholat untuk orang yang meninggal. Di Mekah ini tiap 5 waktu ada sholat jenazah. Cuma kadang-kadang tak ada. Jarang Pak, tapi jarang. Ya biasa kita haji itu ya, haji itu kan kita kurang lebih 40 hari. Di Madinah 10 hari, di Mekah 30 hari. Itu kan biasanya paling 1 kali ya, selama 40 hari paling 1 kali yang tak ada sholat jenazah. Yang lain itu kalau haji kayaknya tak ada. Kalau haji tiap hari ada orang meninggal haji. Jadi gimana caranya sholat jenazah? Kan banyak jamaah ini tak tahu ikut dia. "Pak, kami tak tahu Pak Ustaz." "Ikut dialog pertama nanti belajar." Ikut dia. Caranya gimana? Pertama niat. Niatnya apa? Niatnya begini, umpama ada jenazah. Jenazahnya beda, ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan, ada jenazah campur laki-laki perempuan. Niatnya beda-beda. Ya. Kalau enggak tahu ya udah, niat secara umum ya boleh. Usolli arba'at takbirat ada ala hadhil amwat ma'muman lillahi ta'ala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya solat jenazah 4 takbir, bukan 4 rakaat. Jangan kayak Abu Nawas. Abu Nawas ini cerita ya, tahu betul apa tak ada. Abu Nawas solat Allahu Akbar, solat jenazah. Ada ruku, ada sujud. Ditanya kena orang, "Bu Nawas, ngapa pula ada ruku ada sujud?" Dia tak mau kalah, padahal sebenarnya tak tahu cara. Ngapa? Oh, mayatnya banyak dosa. Makanya ada ruku ada sujud. Yang kemarin itu tak ada dosa gitu. Jangan sampai terjadi itu Bapak Ibu ya. Nanti sholat jenazah ada pakai ruku pula, pakai sujud. Jadi sholat jenazah
boleh niat bahasa Melayu boleh. Niat saya solat jenazah 4 takbir makmum karena Allah, bukan 4 rakaat, 4 takbir makmum karena Allah. Allahu Akbar, takbir pertama. Baca Fatihah. Fatihah sampai waladdallin. Takbir kedua ikut imam. Imam takbir lo kedua baru kita takbir. Allahu Akbar. Baca solawat. Solawat apa aja? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang paling bagus tuh solawat Ibrahimiyah. Solawat Ibrahimiyah yang kita solat tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya solawat Ibrahimiyah. Baca itu. Takbir kedua baca solawat. Dan itu imam takbir ketiga, kita pun takbir ketiga. Allahu Akbar, baca doa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Harus pakai bahasa Arab, tak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Kalau kita pakai selain bahasa Arab, batal solat kita. Nggak apa lah Ustaz? Ya udah dalam hati boleh. Pakai selain bahasa Arab boleh, tapi dalam hati, pakai mulut tak boleh. Dalam hati, ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah. Masukkan surga mereka ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya. Nah, itu boleh dalam hati. Tapi kalau pakai mulut harus bahasa Arab. Doanya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terus takbir keempat, imam takbir keempat, kita pun takbir keempat. Doanya Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Nggak hafal, udah pakai dalam hati. Ya Allah ampuni dosa dia. Tambah juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu setelah itu baru imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada tahiyatul ya. Tak ada tasyahud, tak ada tahiyatul, enggak ada. Langsung setelah baca tadi takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Lalu imam assalamualaikum warahmatullahi, kita pun assalamualaikum warahmatullahi. Cuma bedanya kalau salam solat 5 waktu ya sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sedangkan solat jenazah dibaca semua. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Cuma wabarakatuhnya kecil. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hanya solat jenazah. Jadi solat jenazah dibaca lengkap sampai wabarakatuh. Selain solat jenazah bacanya sampai warahmatullah ya. Assalamualaikum warahmatullah. Udah paham tentang sholat jenazah Bapak Ibu. Setelah itu tentang tayammum. Gimana Pak Ustadz? Andaikan tiba-tiba ada jamaah kita nih sakit, gigil. Sekarang alhamdulillah udah 24 derajat sekarang nih. Kebetulan kakak saya, kakak nomor 2 ada di Mekah sekarang. Saya telepon tadi malam, berapa panas cuaca? 24. Berarti 24 tidak panas, tidak dingin, tidak enak. Biasanya bulan haji, umumnya bulan haji itu 50. Paling sedikit 45, 50, 45, 50 tuh. Tak ada di bawah 45 tuh jarang. Pokoknya antara itu dah. Berputar-putar 45, 50. Bahkan saya yang haji 2018 57 derajat. Jangan takut, tenang Bapak Ibu. Di mana-mana AC. Cuma di WC ya tak ada AC di Padang Arafah. Yang lain AC semua. Sejuk ya enak, tenang, jangan takut. Ya kalau panas masuk ya warung sana. Pura-pura lihat-lihat walaupun tak beli. Berteduh situ ya. Duduk sejuk keluar, pindah warung sebelah kan. Sambil ngerasa korma. Di sana kalau kita masuk toko korma ya, toko korma itu makan sepuasnya. Nggak usah bayar. Sepuasnya, Pak. Coklat sepuasnya. Tak usah bayar. Yang penting jangan dibungkus. Kalau bungkus bayar. Kalau cuma rasa sepuasnya, halal. Orangnya halal, makan. Cuma dia pintar. Ngapa pula kita makan coklat, makan korma sebuahnya? Karena namanya makan manis kan cepat enak. Makan korma 3 buti, coklat 2 buti dah begini. Pintar dia. Cobalah ayam goreng sepuasnya, cantik tuh. Ya. Jadi gimana Pak Ustadz? Ada kawan-kawan kita sakit, umpama gigil, kena air langsung bergegar Pak Ustadz. Gimana? Berarti tak usah wudu, dia tayamum. Gimana cara tayamum? Tayamum harus pakai tanah yang berdebu. Nggak sembarangan debu Bapak Ibu. Kalau sembarangan debu banyak yang nama debu. Tepung pun debu gak? Bedak pun debu gak? Belau pun debu. Masa tayamum pakai belau biru? Jadi yang dinamakan debu maksudnya di sini tanah yang berdebu. Maksudnya apa? Mama kita ngambil tanah
Tanahnya tak boleh yang najis ya, tak boleh yang bercampur tai, harus tanah yang suci. Anggaplah kita ngambil tanah yang depan-depan halaman rumah kita ngambil. Tanahnya basah. Basah kan? Caranya disangrai tanpa minyak. Sangrai, ngilangkan airnya ya. Dia itu tombok. Kalau kita tiup, keluar debu. Berarti itu maksudnya tanah yang berdebu. Andaikan tanahnya kita hancurkan, keluar debu. Itu kita pakai. Nah, kalau di Mekah tanahnya gampang, tinggal ngambil depan hotel, tanah berdebu semua sana ya. Di sana jarang ada hujan paling setahun sekali. Jadi kita ngambil tanah yang udah halus tadi, ngambil sejumput, kita simpan pamannya, anggaplah di alas kertas koran, ya kita gini kan dulu, dipisah-pisahkan gini, lalu kita pakai tangan kita 2 pukulan pertama ya untuk muka. 2 pukulan bukan dipukul kuat-kuat gini terbang ke muka, maksudnya pelan-pelan. Pelan-pelan gini. Setelah kita tekan, ini kan ada tanah tadi ini, kita kita sebar-sebarkan tangan kita gini kan. Setelah itu jangan langsung kita gini kan, bebedak tanah. Caranya kita goncang-goncangkan loh. Untuk apa? Untuk jatuhkan tanah yang kasar. Tapi tak boleh diginikan. Kalau diginikan habis hilang. Hanya digoncangkan saja. Ya. Ada orang Pak Ustadz, gimana kalau kita tayamum di pesawat? Di dinding pesawat tuh Pak Ustadz. Bu, Pak, pesawat tuh steril. Setelah penumpang turun, itu dilap pakai tisu itu, lap, tak ada debu. Nah, tak sah kecuali pakai oplet sah. Itu berdebu semua. Ya jangankan oplet, sopir ya pun pegang gini pun. Ya, atau etrak debu semua tuh boleh. Kalau pesawat steril ya. Jadi cara pertama kita pukulkan pelan-pelan, antuk kan biar jatuh yang kasar-kasar, baru kita ganuk muka. Batas muka yang wajib kena sama dengan wudu. Ya, ubun-ubun, kuping kecil, apa nih nama tadi? Jakun. Bahasa Arabnya zakan. Bahasa Indonesianya jakun. Banyak Bapak Ibu ya, banyak bahasa Indonesia ini sebenarnya ngambil bahasa Arab. Kenapa? Karena pertama kali bahasa yang ada di dunia itu bahasa Arab. Nabi Adam bahasa Arab. Contoh banyak bahasa Indonesia ngambil bahasa Arab. Contohnya DPR, itu bahasa Arab semua. D apa? Dewan bahasa Arab, diwan. P permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Rakyat bahasa Arab. Bahasa Inggris pun banyak ngambil bahasa Arab. Bahasa Inggris gula apa? Sugar kan? Bahasa Arabnya sukar. Kena bahasa Inggris sugar. Bahasa nasi bahasa Inggrisnya apa? Res. Bahasa Arabnya rus. Ganti res. Bahasa Inggrisnya kucing. Cat. Bahasa Arabnya kid. Cat. Sekarang yang ikut Inggris apa Arab? Yang ikut siapa yang ikut-ikutan? Bahasa yang ada pertama kali di dunia bahasa Arab. Nabi Adam bahasa Arab. Berarti selain bahasa Arab ikut-ikutan, bahasa Indonesia ikut bahasa Arab, bahasa Inggris ikut bahasa Arab. Jadi zakan ya. Jadi bicaranya gini, antuk-antukkan lalu niat. Niatnya kapan mulai? Yang paling afdal, paling utama, ketika kanan tangan kita kena muka, ngucap niat. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah fardhan lillahi ta'ala. Kayak bahasa Melayu boleh. Niat saya tayamum untuk melakukan solat fardu karena Allah Ta'ala. Niat saya tayamum untuk melakukan solat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu digosoklah. Gosok semua nih sampai ubun-ubun tadi itu. Sampai kuping kecil sampai sini. 1 kali ya. Kalau wudu kan wajib 1 kali, sunnah 2, 3. Kalau tayamum enggak. 1 kali ya, enggak usah 2, enggak usah 3. Itu namanya pakai bedak namanya. Apalagi ibu tuh bedaknya bertepek-tepek, ya. Bedak bertepek-tepek, mending cantik, badan bau ketek, bu ya kan. Ada ya Pak Ustaz. Itu dah yang pertama. Yang kedua, tangan. Batas tangan, kalau madhab Syafi'i, madhab kita nih orang Indonesia, yang kalau tayamum wajib sampai di atas siku. Tapi kalau madhab lain, madhab Maliki, cukup sampai pergelangan tangan. Sampai kalau tayamum ya, kalau wudu enggak, wudu semuanya sama sini. Kalau tayamum madhab Maliki sampai pergelangan tangan, madhab Syafi'i harus di atas siku. Karena kita Indonesia mayoritas semuanya madhab Syafi'i, kita ikut madhab Syafi'i sampai di atas siku. Caranya pukulan kedua, antok-antok kan,
Ya. Ini pukulan kedua untuk ngusap tangan kanan, tangan kiri. Ya. Jadi caranya jempol empat jari kita simpan di atas 4 jari kiri simpan di atas 5 jari kanan. Jempolnya diangkat. Tarik pelan-pelan ke belakang. Tarik. Nyampe di pergelangan tangan, genggam. Asalnya kan tak genggam nih, bujur nih. 4 jari tarik, bujur nih. Nyampe pergelangan tangan, genggam. Setelah genggam terus tarik ke belakang. Tarik ke belakang sampai di atas siku. Putar, tangan kita putar. Tarik ke depan. Terus sampai ciumkan. Ya, jari telapaknya ciumkan. Udah itu balik sekarang. Jempol kanan angkat, 4 jari simpan di sini. Simpan di jari kiri. Tarik sama dengan tadi pelan-pelan. Nyampe di pergelangan tangan, genggam. Tarik ke belakang terus. Sampai di atas siku, balik tangan. Terus ke depan. Ciumkan. Setelah itu jari kita gini kan. Ciumkan biar kena di sela-sela jari. Terakhir jempol sama jempol ciumkan. Takut ada sela-sela yang tak kena. Itu cara yang paling utama. Payah Pak Ustadz. Udahlah kalau payah, mau cara gampang dah cara orang Pontianak tak repot. Ambek anto kan. Satu, ambek. Tak repot. Betul lah Bu. Kalau tadi kan payah kan? Dah, boleh. Makanya kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama Islam itu gampang. Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan dipersulit. Islam ini gampang sebenarnya Pak. Bagi siapa? Bagi yang tahu hukumnya. Kalau tak tahu hukumnya kayak payah. Tapi kalau udah tahu hukumnya gampang sebenarnya. Ya, enggak repot. Terus Pak Ustadz, kami gimana kalau sholat di pesawat? Nah, ini pertanyaannya nih. Ada orang sholat di pesawat. Apa tuh hukumnya Pak Ustadz? Wudu kan tak bisa, di pesawat tak bisa wudu. Ngapa pula tak boleh? Nah, jangan kemarin nih, saya ceramah di Surabaya. Ini ada cerita lucu. Ceramah di Surabaya. Ada orang, rupanya pertama kali seumur hidup pakai pesawat. Minjam botol saya ada aqua tuh kan, aqua botol kecil, sisa sikit. Pak Haji, enggak dipakai ke air tuh. Enggak, saya mau kencing, pakai botol. Iyalah, apalah kata saya. Sekali keluar dari WC, pintu belum dibuka. Saya kebetulan pesawat baris saya nih bagian paling depan, kursi paling depan, Lion. Ngapa pula keluar air kata saya? Dari pintu tuh banjir. Saya bilang pramugari, Pak, tak ada air lah. Udah, tok. Keluar dia, udah selesai. Ngapa bisa basah Pak? Saya basuh kaki, saya wudhu kata dia. Udah. Wudhu dalam pesawat pakai botol tuh. Wudhunya di lantai ya gitu. Itu bapak ibu langsung keluar cepat pramugari ngambil tisu dilap. Terus saya bilang, Pak, tak boleh Pak. Ngapa pula tak boleh Pak Haji? Kalau sampai merembes ke bawah Pak, kena kabel-kabel bisa konslet. Oh saya tak tahu, saya pertama kali pakai pesawat gitu ya. Jangan sampai terjadi kayak gitu. Ya kalau satu orang, kalau 135 jamaah KB harap ngambil air sembayang semua, jatuh pesawat tuh. Makanya tak boleh kita ngambil sembayang pesawat. Air tak cukup lagi, air itu kan tuh kencing ya sedikit. Jadi tayamum Pak Ustadz, kami mau tayamum. Gimana nak tayamum di pesawat? Kata saya tadi, pesawat kan ada debu. Sedangkan tayamum wajib pakai tanah yang berdebu. Berarti gini aja Pak Ustadz, saya nanti sebelum naik pesawat, saya mau ngambil air sembayang di bandara. Oke. Saya mau tahan, tak mau kentut, tahan. Oke lah, kau tahan lah. Terus nanti nyampe waktu sholat, kadang-kadang nanti kan ada pramugari bilang tuh, sekarang Bapak Ibu sudah masuk waktu sholat zuhur. Silakan sholat di kursi masing-masing dengan bertayamum di dinding-dinding pesawat. Daripada dinding pesawat bagus muka pramugari banyak bedal. Akhirnya sholatlah kita di kursi kan, sholat kursi pesawat. Pertanyaannya, gimana hukum sholatnya? Sholatnya ndak sah. Walaupun kita ngambil air sembayang di bandara, tak ada batal. Di atas pesawat kita sholat, sholatnya menghadap kiblat, berdiri. Di dalam pesawat ada musholanya, sholatnya ndak sah. Ngapa sholatnya ndak sah? Ada satu syarat sholat yang tidak kita penuhi.
Apa? Syarat solat yang wajib mustaqirrun alal ard. Ya, harus berada di bumi. Sedangkan pesawat kita di awang-awang, ndak sah. Kecuali pesawatnya masih bertengge di bandara, belum terbang nih, masih bertengge di bandara, kita sholat sah. Tapi ketika pesawat udah terbang, sholatnya ndak sah. Tapi walaupun sholatnya ndak sah, wajib kita sholat. Namanya sholat apa? Sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Tak usah wudu karena ngadep sembahyang tak ada air. Tayamum tak ada debu. Solat ya solat semampu kita udah. Ndak ngadap kiblat, duduk di kursi, kita solat. Solatnya apa? Solat untuk menghormat masuknya waktu solat. Kan kata para penggemari, sekarang udah masuk waktu solat zuhur. Udah kita solat. Karena menghormat waktu solat zuhur. Setelah itu assalamualaikum. Ya, nanti nyampe di bawah kita qadha diganti Bapak Ibu. Nah, cuma kalau kita berangkat, ini pesawat kita belum tahu. Kita berangkat nanti dari Batam tuh jam berapa? Andai kan kita berangkat sore, jam 4 sore. Nah, jam 4 sore kita tidak punya utang sholat. Ngapa kalau berangkat jam 4 sore, nyampe di Mekah itu biasanya jam 10 malam. Masih bisa di jamaah akhir kan, maghrib isya. Nah, tapi kalau kita berangkatnya malam dari Indonesia, berangkat jam 9 malam, nyampe di Mekah itu jam 11 Pak siang. Hilang apa yang hilang sholat kita? Subuh. Wajib kita sholat di dalam pesawat, tapi sholatnya hanya menghormat waktu. Sholatnya tidak sah, tapi tetap harus sholat menghormat waktu. Nyampe di bandara mendarat, wajib diqadha diganti. Terus lagi nanti kita juga di dalam pesawat ada mau bercebok di pesawat, tidak ada air, di pesawat. Jangan, kalau bapak-bapak kencing masih penting, kalau bapak-bapak masih gampang lah ya, air segini cukup. Yang payah ibu-ibu, bapak-bapak jangan kan gitu. Kadang-kadang sopir-sopir tuh kawan saya slow ya, ngerem pinggir jalan, diadang pakai mobil, betapok belakang pohon, tembak, cut. Udah itu tak ada dibasuh, dijentet, masuk seret kata dia. Ada lagi yang lebih ekstrim, udah kencing, digesek-gesekkan ke pohon, ciut kata dia. Hati-hati Pak, najis. Bukan gitu caranya. Jadi Bu, boleh kalau enggak ada air. Jangankan enggak ada air pun banyak kita boleh. Namanya istijmar. Istijmar ini bercebok pakai batu. Itu zaman dulu. Zaman sekarang udah modern, enggak usah batu, pakai tisu. Nih contohnya tisu ya. Saya ambil tisu. Cuma ada caranya, ada syaratnya, tak sembarangan tisu. Syaratnya tisunya harus suci, bukan tisu bekas pakai. Ya, terus syarat tisu paling sedikit tisunya 3 butir. Tak boleh kurang, lebih boleh, kurang tak boleh. Paling sedikit 3 tisu. Ya. Terus juga syaratnya juga, andaikan beraknya harus berak normal. Kalau beraknya normal, dia boleh bercebok pakai tisu. Kalau enggak normal, mencret. Itu tak bisa lagi, dia wajib pakai air, najis semua dah. Kencing, contoh kalau kencing caranya nih, kita siapkan lo tisu. Nah, kalau dalam WC pesawat tuh banyak tisu tuh. Siapkan tisu, ya, ambil tisu, ngambil 4 butir, 5 butir lebih kan lah. Kencing Bapak nih. Bapak-bapak kencing. Ini ndak harus di pesawat, Pak. Di mana pun, walaupun di rumah, Bapak air di bak mandi penuh, cuma Bapak tak mau pakai air, mau pakai tisu boleh. Ya. Mama Bapak udah kencing, ngambil tisu. Caranya Pak, tekan, putar. Buang 1. Ngambil lagi, tekan, putar. 2, ngambil 3. Udah 3, lihat. Kalau enggak bisa lihat, raba. Kalau enggak ada basa-basa, udah selesai. Dah. Nanti nyampe di darat, nyampe di bawah, enggak usah dicebok lagi. Udah. Itu udah Allah maafu, Allah ampuni. Langsung wudu, sholat sah. Kalau berak umpamanya berak, tapi ada syaratnya beraknya. Harus berak normal. Yang enggak melebihi dari bokong. Kalau mencret kan tembak sana, tembak sini. Nah, jadi Bapak anggap berak nih. Ini apa nih? Lubang pantat, atau kalau kata saya bunga matahari yang sedang cemberut. Ya. Anggaplah ya. Kita ngambil nih tisu, kita ginikan Bu, tekan Bu. Buang 1. Ngambil lagi 2. Ngambil lagi 3. Paling sedikit 3, kurang tak boleh, lebih boleh. Raba pakai jari kita, raba.
Oh masih ada licin-licin. Kalau ada licin-licin berarti belum tuh. Ngambil lagi tisu keempat. Lebihkanlah ngambil yang kelima. Raba lagi. Tapi ingat, rabanya tak usah pakai jari yang tadi. Itu najis. Pakai jari lain. Oh udah dah, tak ada licin-licin dah. Dah selesai. Basuh. Jangan lupa tangan kita basuh. Kan megang tadi najis. Basuh. Udah selesai. Nanti nyampe di darat tak usah cebok lagi. Tinggal ngambil sembahyang langsung sholat. Anda kan berkeringat Pak Ustaz. Berkeringat. Kan bercampur keringat najis enggak? Enggak, itu dimaafkan. Jadi Bapak, yang biasa Bapak mohon maaf Pak ya, yang biasa keluar kota suka main jentit-jentit ya, jangan jentit lagi Pak. Siapkan tisu 3 butir gini-gini, ya udah tahu caranya. Atau jangan main gini-gini ke pohon, kasihan pohon Pak. Kalau pohon bisa ngomong tuh dia ngomong kurang ajar kok. Ya. Itu namanya istijmar Bu. Bercebok dengan tisu. Kalau zaman dulu, zaman Nabi pakai batu. Saya dulu ketika mondok di Yaman, saya pernah mondok di Yaman di Arab dengan Buya Yahya, itu kakak kelas. Tahun 2006 itu di Yaman sampai sekarang setiap WC itu selain ada air juga di situ ada batu. Batunya segi 4 Bapak Ibu, memang dibuat. Kalau kita kayak batu bata, di segi 4 kecil-kecil, besar kayak separuh remote nih, disusun rapi di pinggir WC, susun rapi. Juga di sebelah sini ada tisu. Jadi mau pakai batu, mungkin mau ngamalkan sunnah zaman Nabi, pakai batu boleh. Kalau pakai batu ya gitu cara, sama. Pakai batu, cuma lebih bagus lagi pakai tisu. Baik, mungkin sampai di sini. Sebelumnya saya lanjut yang lain. Ada pertanyaan silahkan. Biar materi tak berkembang kemana-mana. Pertanyaan dulu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya tadi, kita kan biasa setelah ngambil wudu, ngambil air sembahyang, karena ndak enak Pak basah ya, kita lap. Apa hukumnya mengelap sisa wudu kita? Hukumnya sah wudunya, cuma hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu ndak pernah Nabi lakukan, cuma ndak haram ya. Makruh, pahalanya berkurang. Wudunya sah, pahalanya berkurang. Yang bagus gimana? Jangan dielap. Ada hadis Nabi mengatakan gini Bu, setelah kita wudu nih, habis wudu, setiap air yang netes dari bekas wudu kita itu jadi satu malaikat, kata Nabi. Malaikat yang jadi tersebut doakan kita. Apa doanya? Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampun. Sampai kapan berdoa? Sampai kiamat. Setiap satu tetes jadi satu malaikat. Doa kerjanya Allah ciptakan malaikat dari air wudu kita. Kerjanya cuma gitu doa. Kerjanya sampai kiamat. Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa, sampai ampuni dosa dia, ampuni dosa dia. Kalau kita elap habis. Paling malaikatnya 2 butir yang jadi. Kalau tak ada dilap kan banyak dia. Tapi kalau mau dilap enggak apa-apa. Tetap sah, cuma hukumnya makruh. Apa makruh? Hukumnya tak bagus. Kayak gini, Pak, makan bawang putih, bawang merah boleh, jengkol, petai boleh. Ya, tapi hukumnya makruh. Makruh itu makruh artinya Nabi tak pernah melakukan seumur hidup. Tapi andaikan kita lakukan tak ada dosa. Termasuk juga, mohon maaf Pak, rokok. Ya, ini rokok nih makruh. Saya merokok juga ya. Hukumnya makruh ya. Artinya tidak bagus, tapi tidak dosa. Yang kedua, masalah Pak Ustadz, kalau kita sholat nih kan disunahkan pakai wangi-wangi. Ibu ya. Gimana Pak Ustadz? Tidak ada wangi-wangi, kita pakai bedak. Boleh pakai bedak? Boleh. Cuma hati-hati Bu. Perempuan tak boleh pakai wangi-wangi kalau sampai wangi badannya dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ngapa pula zina Bu, kata Nabi, zina tuh setahu kita zina itu kan hubungan laki-laki perempuan. Padahal zina tuh banyak, di antaranya ada zina mata. Apa zina mata? Lihat maksiat, nonton video porno, itu zina mata. Ada juga zina telinga. Biasa kita tuh Bu, ngurumpi, dengarkan gosip, itu zina telinga kata Nabi. Ada juga zina hidung. Zina hidung biasa bapak-bapak. Mohon maaf, ada perempuan cantik lewat, seret, baunya bau mawar. Dari hidung turun ke bawah. Ya Pak ya, dari hidung naik ke otak, turun ke bawah. Zina hidung. Ibu-ibu yang paling banyak zina mulut. Zina mulut tahu Bu, biasa Bu. Kelawan suami, ngomongkan orang. Ya, bapak-bapak paling banyak zina hidung. Makanya bedanya ya, laki-laki kalau nangis, kebanyakan kalau laki-laki nangis tutup mata. Ya, perempuan kalau nangis
tutup mulut. Kenapa pula? Kenapa? Kalau laki-laki tutup mata, karena dia tahu yang banyak dosa mata dia. Perempuan kalau nangis tutup mulut, karena apa? Dia tahu mulut yang banyak dosa. Bang, kan? Itu perempuan tu. Makanya hidung Mbak ya, hidung. Ini ibu kalau pakai minyak wangi, ibu lewat nih, lewat depan laki-laki. Sekarang nih, seret laki-lakinya. Ini namanya zina hidung bagi laki-laki. Ibu juga dapat dosanya, karena tidak mungkin laki-laki nyium kalau tanpa perintah dari ibu. Jadi kalau pakai minyak wangi gimana Pak Ustaz? Nanti depan suami pakailah minyak wangi. Nah pakai satu ember pun boleh. Jadi kalau betul-betul kita ikut Nabi Bu ya, kalau ikut istri Nabi itu Bu, kalau keluar rumah pakai daster. Daster jelek tuh. Pakai baju jelek, baju yang sehari-hari di rumah masak nasi, itu istri Nabi. Keluar rumah pakai baju jelek. Di dalam rumah istri Nabi, wow, semuanya dipakai. Cantik, wangi. Kalau istri kita terbalik. Kalau ada pakai acara kawin, besok banyak acara kawin. Ya Allah, kalau ada acara kawin Syahrini pun kalah. Cantik, wangi. Kadang-kadang gelang 20 dipakai semua. Iya betul lah Bu. Gelang emas 20 pakai. Lengan kanan 10, lengan kiri 10. Ketika ada panitia bagi nasi diangkat. Aku belum dapat. Ketika baca serakal, ya Nabi salam. Mentang-mentang punya kalung, mata kalung besar satu genggam. Sikit-sikit kerudung dibuka. Panas kata dia. Panas kata dia. Bukan istri bapak, istri sana jauh sana. Ya Pak, lihat istri kita Pak. Banyak istri kita kalau keluar rumah cantik, wangi, tapi ketika di dalam rumah kadang-kadang cuma berkemban. Dalam rumah kadang-kadang cuma pakai kotang. Udahlah tali kotang lepas sebuti. Celana dalam bolong 3 buti. Udah celana dalam bolong masih dipakai. Kadang suami, "Ma, ngapa masih dipakai celana dalam bolong? Enak Bang, sejuk," kata dia. Ngapa Pak Ustaz? Tahu pengalaman. Makanya Bu ya, ikut istri Nabi Bu, bercantik-cantik di dalam rumah. Di luar rumah jelek tak apa-apa Bu, tak apa-apa. Kata orang jelek Ibu, tak apa-apa biar. Yang penting aku cantik di depan suami. Makanya saya ketika saya dulu mondok di Yaman, di Arab sana, saya heran Bapak Ibu. Di sana banyak toko jual baju seksi perempuan. Rok pendek, ada rok pendek. Baju you can see, celana ketat. Saya bingung. Sedangkan sehari-hari saya tidak pernah ngelihat perempuan di sana pakai rok pendek. Bahkan di Yaman semua perempuan pakai cadar. Tapi kok ada toko-toko jual baju seksi rok pendek? Sampai saya penasaran, saya masuk ke toko, saya tanya ke orang, "Syekh, ngapa di sini ini jual rok pendek, ya baju renang, apa lagi celana ketat, apa namanya?" Yang ketat punya perempuan, legging. Tapi ngapa saya lihat tidak ada yang mereka pakai? Apa kata orang Arab? Itulah di sini. Di sini kalau keluar rumah semua perempuan tertutup, bajunya longgar pun tidak ada ketat. Baju yang semuanya kalau keluar rumah baju warna hitam. Orang Yaman sana, bajunya longgar, matanya pun ketutup. Cadarnya bukan kayak cadar orang Indonesia, matanya pun tak nampak. Jadi mata itu masih ada cadar kayak jaring-jaring gitu, tak nampak. Saking jaga di depan yang bukan mahram. Ini kata yang jaga toko. Tapi kalau depan suami, depan suami dia gonta-ganti. Hari ini pakai baju poluan, cantik dah Pak. Besok pakai baju pramugari. Besok pakai baju SMA. Besok malam nyambut suami pakai baju SMP. Keren mesti gitu Pak ya. Kalau istri kita ya Allah bawa tidur malah berkembang terus. Dicium rambut bawa ketumbi, cium mulut bawa petai, cium leher bawa kalpanang, di balik badan baunya tanah. Akhirnya bapak tak jadi nyium. Ketika bapak tak jadi nyium, istri protes, "Bang, aku lihat sekarang kau udah mulai berubah Bang ya." Dulu ketika baru kawin Bang, setiap kau balik dari kantor, kau langsung peluk aku, langsung kau cium aku Bang. Tapi sekarang aku lihat kau udah berubah Bang. Apa kau tak sayang Bang?
Apa kata suami? Bukan aku tak sayang, kau bau. Boleh ikut istri saya bu, yang namanya Syahrini nih bu. Nih kalau saya balik ceramah malam ini, saya dekat di Adu Suci. Besok malam nih di Peladis nih. Biasa kalau ceramah luar kota Peladis, ada jadwal Sungai Duri Singkawang. Itu biasa nyampe rumah kalau acara malam jam 3 subuh baru nyampe rumah. Itu istri saya bu Syahrini nggak tidur dalam kamar bu. Dia tidur di belakang pintu menunggu kedatangan sang Arjuna. Lebay sikit. Ketika saya ketok pintu, tok tok tok, dibuka. Assalamualaikum Syahrini. Dia jawab, waalaikumsalam Syahrukan. Jam 3 subuh, saya cium rambutnya bu, bau pentin. Jam 3 subuh bau pentin. Cium mulut bau Pepsodent. Cium leher bau mawar. Cium kaki bau cempedak. Udahlah, malah gurau terus ya nih tadi. Tak selesai punya kita nih. Yang ketiga, jadi pakai wangi-wangian boleh, yang penting sesama perempuan atau depan suami. Yang ketiga apa tadi bu? Gimana hukum nih orang kita di Indonesia nih? Pakai mukena macam-macam warna. Ada warna ungu, warna pink. Kalau perlu cari lah warna merah, kuning, hijau. Berdiri di simpang 4. Kayak anak saya, kalau udah kecil wajar anak saya. Anak saya kan perempuan 4 semuanya. Itu mukenanya ada mukena Doraemon, Barbie. Udah kecil wajar. Ini udah besar. Jadi sunnahnya sholat itu pakai warna putih. Jangan pakai warna macam-macam. Ngapa pula? Nanti bisa ganggu konsentrasi orang di belakang kita. Apa kayak mukenanya ada tulisan di belakang aku monyet. Kurang ajar kan. Bapak jangan heran Pak ya, kalau di Madinah tuh laki-laki perempuan dipisah. Tapi kalau di Mekah, apalagi sholat kalau dalam masjid masih dipisah. Kalau di luar masjid tak bisa. Saya kemarin nih, yang umroh 2 minggu lalu, saya nih terlambat sholat ya, terlambat 1 rakaat. Ya, karena ngurus jamaah sakit, bekejar saya, ndak jauh hotelnya 250 meter ya ke masjid. Bekejar, dah saya sap belakang nih, di luar di aspal. Belum ada orang, di saya seorang. Allahu Akbar. Ya, depan saya laki-laki sholat. Tiba-tiba perempuan. Udah. Samping kanan saya perempuan semua. Allahu Akbar. Ya. Khusyuk dah Pak, khusyuk dah. Kalau tua khusyuk, kalau muda. Allahu Akbar kata dia. Apa? Kayak wangi. Itu yang bahaya, Bu. Makanya ya jangan heran Pak, nanti Bapak sholat dengan istri nih, tapi di luar masjid ya, di Mekah. Kalau dalam masjid teratur ya, di luar. Ini bapak, ini istri nih. Ini perempuan ya. Ini tiba-tiba nanti ada perempuan nih. Kadang-kadang di depan tuh ada agak perempuan, di belakang perempuan. Saya pernah dikepung perempuan, belakang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau keluar, gimana mau keluar nih? Ya, ini barusan nih. Ya, makanya jangan pakai warna yang aneh-aneh. Udah pakai warna putih ya lah ya. Biar tenang, kita nih mau ibadah. Jangan. Tapi kalau yang pakai mukena itu cuma orang Indonesia aja. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura itu. Yang lain enggak ada orang lain pakai mukena. Pakai orang Arab. Orang Arab tuh sholat slow ya. Kadang-kadang orang Arab pakai lepis. Allahu Akbar kata dia. Allah santai. Ya, sebenarnya sholat enggak wajib pakai mukena Bu. Yang wajib sholat tuh wajib tutup punggung tangan. Ya, tapi boleh juga langsung biar aman, langsung pakai sarung tangan. Sarung tangan biasa, sarung tangan yang untuk nuri getah tuh boleh langsung pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib tutup kaki, pakai kaos kaki. Ibu udah pakai sarung tangan, pakai kaos kaki, pakai jilbab. Allahu Akbar, as-sah. Jadi sebenarnya tak repot. Jadi ibu nanti tak usah bawa mukena, tak apa. Yang penting bawa sarung tangan, bawa kaos kaki, sholat udah sah. Nggak ada di luar negeri, orang luar negeri nggak ada pakai mukena ya, cuma Indonesia ya. India masih ada pakai mukena. Yang lain Arab, Mesir, Turki nggak ada. Silakan nanti Bapak boleh lihat ya. Baju yang dipakai itulah di sholat. Allahu Akbar. Nggak repot. Kalau kita jalan jauh, kalau nggak pakai mukena seakan-akan gimana ya? Makanya nanti kalau nggak repot, ibu jalan-jalan Singkawang keluarga, usah repot-repot lah, tenteng sana tenteng sini ya. Udah bawa sarung tangan, pakai kaos kaki, langsung sholat sah. Baik, ada lagi silakan. Bapak-bapak. Ya Ibu silakan Bu, ada mic-nya, jalankan mic-nya.
Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang haji atau sholat tawaf lah di padang Arafah pakai perhiasan? Hukumnya apa? Hukumnya sah. Sah. Cuma lebih bagus udah tak usah pakai lah tuh Bu. Bukan apa, takut nanti datangkan sifat sombong. Kita ni mau ibadah. Mending kalau kita sombong di sini, besok ni kan acara kawin, kita pakai semua ya, gelang, kalung, cincin pakai semua lah ya. Agak sombong masih mending. Kalau kita sombongnya di sana, kalau kita sombong di sini, dosanya 1. Tapi kalau sombongnya di Mekah, dosanya lipat 100.000. Ya udah, jangan pakailah perhiasan bersimpan jalah. Pertama lebih aman, kedua memang kita pertama ndak bah, kami ndak untuk niat sombong Pak Ustaz. Cuma kadang-kadang, ketika mulai ketemu dengan kawan yang pakai gak, kita tak mulai dah kata biasa nih yang suka pakai perhiasan banyak, biasa orang saya, orang Madura biasa. Yang kedua bugis, betul lah. Bugis tuh biasa. Saya kalau di kampung nih, kampung mertua saya ini kan di Peneraman Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada acara Lebaran di kampung ini, Lebaran 2 kali meriah. Kalau kita kan di Pontianak Idul Fitri ya, Idul Adha mana ada apa? Idul Adha tak ada apa kan? Kalau di kampung di Idul Adha kayak Idul Fitri, raya-raya ada kue, raya-raya nanggo lagi di kampung. Itu kalau di kampung Syahrini itu Bu, di Peneraman Lebaran, aduh kayak toko, Pak, toko emas berjalan. Semua dipakai. Anak kecil semua dipakai. Cuma mereka gitu, ngumpulkan duit nanti dipakai untuk Lebaran. Ketika tak punya duit dijual. Nanti habis Lebaran tuh hilang semua tuh. Digadai semua. Cuma kadang-kadang yang umpama dia pakai 5 yang asli 1 ya, yang lain tuh imitasi. Jadi ketika orang nanya asli, beritahu yang asli, yang 4 ada. Jadi lebih bagus enggak usah pakai perhiasan Bu ya. Pertama lebih aman, di sana sih aman. Ibu, Bu, walaupun ibu keluar dari hotel nak pergi sendiri ke Masjidil Haram jam 1 malam, aman enggak ada apa-apa. Jam 1 malam. Biar kita bawa duit 1 miliar nih, 1 miliar. Terang-terangan kita ngitung duit 1 miliar, berangkat jam 1 malam ke masjid sendiri, aman. Kenapa di sana aman? Di sana masih pakai hukum Islam, jadi orang tak berani macam-macam. Nak berani macam-macam sana. Ya, nak nyuri potong tangan. Ngaco perempuan penggal leher. Ya, makanya tak berani sana, tak berani, aman, 100% aman, tidak pernah ada kasus ya. Baik, ada lagi silakan. Mungkin bapak-bapak. Ibu Agi, silakan Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Terkait wudhu, waktu pengalaman. Yang pertama, Ibu bertanya apa hukumnya, apa tadi? Apa? Wudhu pakai semprotan. Jadi wudhu itu wajib mengalirkan air. Makanya disebut membasuh, bukan mengusap. Kalau ngusap itu tangan kita basah, diginekkan, itu ngusap, tapi tidak ngalir. Makanya yang wajib membasuh wajah. Namanya membasuh berarti ngalir. Andai kan kita pakai semprot, boleh pakai semprot. Yang penting ngalir. Contoh, kita semprot. Tapi dengan syarat harus banyak air semprotnya. Banyak kan ngalir nih berjalan. Sambil kita jalankan, sambil semprot jalankan. Boleh, itu sah. Biasa kalau ulama-ulama ada yang Habib Umar bin Hafid, guru saya di Hadramut di Yaman, beliau mempraktikkan wudhu pakai air 1 gelas. Ini cukup nih. Bisa caranya umpama kita pakai aqua lah ya, aqua botol kecil. Tutup aqua tuh bolong kalau pakai baku. Kalau kita dengan kawan nyaman. Kawan tinggal megangnya atau nuangkan. Kalau udah ada kawan ya udah kita jepitkan di pohon ke. Pokok intinya dia bisa mereng lah ya, bisa begini, bisa tumpah. Kalau ada kawan enak, kawan megangkan. Nah, itu kan keluar air itu kayak ini nih kan. Nah, ini keluar kan kecil ini. Nah, ketika air keluar kita tada pakai tangan. Tada dapat sikit ya, sikit. Kita jalankan, ingat pertama mulai dari di atas yang wajib kena ubun-ubun. Sambil jalankan. Jalankan. Dah. 1 kali ya. Ngambil yang wajib, kan penghematan air. Yang 2, yang 3 kan hukumnya sunnah. Tapi kalau mau dia ngamalkan sunnahnya juga boleh, kedua gitu. Ketiga kali ya, lalu tangan. Setelah itu tangan, ya kita tuang.
angkat dulu ini di atas siku, ya, tuang langsung jalankan sambil begini. Ini kalau kita jalankan begini, Bu, selama tangan kita tidak terlepas, ini boleh. Jalankan aja terus, Pak. Kalau udah tangan kita terlepas, tak boleh, harus ngambil air baru lagi. Dinamakan mustakmal, bekas. Jadi caranya ketika jalankan tangan tak boleh lepas, sambil begini. Nah, jalankan sambil begini. Caranya ya. Nah, yang kedua ngambil air lagi gini kan. Sambil jalankan tangan. Baru rambut ya, rambut titis sedikit dah. Dah. Kan paling sedikit satu butir rambut, penghematan. Ya kuping udah tak usah lah, sunnah. Ini kalau kita darurat nih, umpama biasa di padang Arafah itu kan WC ngantri, orang ribuan tuh WC ngantri. Kita udah mau ngejar sholat jamaah, ya udah pakai ini ya, ngambil air. Ya kuat tadi. Baru kaki, ya kaki nggak ngambil air, ya siramkan di kaki sambil jalankan gini. Sela-sela jari gini kan. Ya. Kalau masih kurang yakin ngambil lagi sekali lagi diulang. Sambil. Yang penting jangan tangan lepas. Kalau tangan terlepas harus ngambil air baru lagi. Ya, selama tangan belum lepas, mohon maaf lagi sangkan. Boleh jalan terus gini. Ya, yang kiri begitu juga. Udah selesai. Jadi andaikan kita mau, ini bisa jadi 2 orang nih. Ya, kalau kita mau ngambil yang wajib ya. Ya cuma kalau kita udah di WC airnya banyak, ya udah kita amalkan semua, kumur lo, masuk air dong 3 kali sempurnakan biar pahala besar ya. Terus yang kedua, masalah apa tadi, Bu? Apa tadi? Hah? Oh, sholat jenazah kita mau nambah. Umpama di situ kan udah ada jenazah tuh di masjid kan. Kita mau nambah umpama untuk siapa? Untuk kebetulan kita dapat berita, ya. Mudah-mudahan keluarga kita nanti kita haji, mudah-mudahan semuanya selamat, sehat panjang umur ya, keluarga yang kita tinggalkan, sehat panjang umur. Anggaplah kita dapat berita kawan kita lah ya. Kita ada di Mekah telepon, Siti kawanku meninggal ti, mamanya ya. Gimana? Kita bisa solat gaib namanya. Salat gaib tu solat jenazahnya ndak ada depan kita, ada di Indonesia. Boleh. Kita niat saya solat jenazah yang hadir di depan saya, dengan depan saya di Masjid Mekah kan. Juga sekaligus solat jenazah gaib untuk kawan saya almarhum Fatimah. 4 takbir makmum karena Allah. Allahu Akbar. Boleh sah. Bahkan boleh kita solat jenazah di atas kuburan. Umpama ya, ada kawan kita dah meninggal. Kita tengah haji di Mekah, meninggal. Kita balik nyampe Indonesia, rupa dari kubur dapat 3 hari dah. Ya, boleh kita solat gaib, solat di depan kuburan dia. Tapi ada syarat. Syaratnya yang baru dikubur, yang jenazahnya belum berubah. Ya kalau 3 hari kan belum. Tapi kalau udah sebulan kan dari makan ulat dah, Bu ya. Makanya kita tak usah sombong-sombong dengan muka cantik, muka ganteng, jangan, hati-hati. Nanti kita semua dimakan kena ulat. Yang dimakan pertama kali itu kena ulat bagian atas. Yang pertama kali muka kita dimakan, yang paling makan pertama ni mulut. Makanya nanti ulat berjalan pucuk kata dia. Bagian atas dimakan nih, muka kita nih, mulut. Pertama kali mulut, udah itu muka nih digerogoti ulat. Kalau ibu mau ngerasa ya, kayak apa siksa kubur. Nanti ibu minta ikat ke suami ibu. Ikat sebadan, ya. Udah itu cari simpan di bak mandi. Bak mandi itu buang air, Pak. Istrinya simpan di bak mandi. Berik tikus cuwot 1 karung. Kecoa 1 karung. Cicak 1 karung. Gimana, Bu? Siap dah, Bu? Ulat bulu 1 karung. Belum ular kobra nyusul tuh belum. Itu kita masih bisa teriak, Pak tolong. Kalau di kuburan mau tolong apa? Ya, baik Bu ya. Itu boleh digabung dengan keluarga yang udah meninggal. Baik. Yang udah lama tak bisa, Bu, kan udah berubah. Mama orang tua kita udah meninggal pas tahun tak bisa lagi disolati karena udah berubah. Jenazahnya udah berubah, Pak. Ya. Makanya nanti bapak-bapak boleh pergi ke kalau di Madinah ada kuburan namanya makam baki. Kalau bapak mau ziarah ke makam kalau di masjid, dalam Masjid Nabawi, kan kalau Masjid Nabawi ada kubah hijau. Pernah lihat kubah hijau? Di depan kubah hijau ada kubah perak.
Apa bedanya tuh? Di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. Makam Nabi Muhammad, di sampingnya makam Sayyidina Abu Bakar, di sampingnya lagi makam Sayyidina Umar. Itu di bawah kubah hijau. Sedangkan di bawah kubah yang warna perak putih itu imam solat. Nanti setiap solat 5 waktu, ketika ada jenazah meninggal, itu nanti keluar dari bawah kubah putih. Keluar dibawa mana? Ini kubah putih ini keluar pakai mobil atau pakai pekol, keluar dibawa ke sini. Ini namanya pemakaman baki, tidak jauh. Kurang lebih jalan kaki ya 150 meter. Ini pemakaman baki. Siapa yang dimakamkan baki? Istri-istri Nabi, Siti Aisyah, kecuali Siti Khadijah di Mekah. Ini di Madinah. Termasuk Siti Fatimah, putra Nabi, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Qasim, Sayyidina putri Nabi juga, Siti Rugaya, Siti Ummu Kulsum, sahabat-sahabat Nabi di sini makam baki. Jadi bapak kalau mau ikut, pingin masuk ke makam baki, setiap habis sholat jenazah, bapak sholat di dekat-dekat di luar-luar masjid. Setelah selesai sholat jenazah, bapak ikut nih orang mikul mayat bekejar, masuk ke dalam, ikut. Kayak apa proses pemakaman di situ? Di sana udah ada ratusan lubang kosong udah dibuat sampai sekarang nih, walaupun musim umroh dibuat. Ya saya biasa ngangkat, ditutup pakai triplek, biasa saya angkat, lihat kosong tanah aja. Di tanah, cuma di sininya di dinding tanah tuh dikerbuk age, dilobangkan age. Sana enggak pakai peti. Di mayat tuh dimerengkan menghadap kiblat ke tanah, langsung ditahan pakai semen, pakai batako gitu, baru ditutup. Nah, itu di sana di Mekah. Udah ada. Nanti dapat 1 tahun, makam tuh dibongkar, Pak. Dibongkar. Kalau dia udah hancur, setahun tuh hancur karena sana panasnya kan sampai 60 derajat. Hancur, ditimpa age tanah, diganti mayat baru. Kalau ndak hancur 1 tahun, ndak hancur, ditutup age. Tahun depan dibongkar lagi, ndak hancur, ditutup lagi. Tahun depan ketiga kalinya dibongkar lagi, ndak hancur, tutup lagi, beri tanda. Berarti itu orang soleh, ahli ibadah. Karena ada dalam kitab disebutkan, di antara orang yang tidak dimakan ulat, jenazahnya ndak hancur siapa? Orang yang hafal Quran, orang yang meninggal mati syahid perang. Ya itu diantaranya. Orang yang juga haji. Nah, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, jadi haji mabrur masuk surga ya. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring nih Pak. Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan sholat di pesawat. Sholat di pesawat itu kan hanya sholat lihurmatil waqti, sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Sholatnya gimana? Ya sholat semampu kita. Di sana kita tidak bisa berdiri. Sholatnya kita bukan di jalan kita berdiri. Sholat di jalan tidak boleh kena orang Bugatti. Pak duduk Pak. Sholat di mana? Ya udah semampu kita. Sholat di kursi. Baca Fatihah, baca rukun semua seperti Allahu Akbar, baca Fatihah, baca kabirah, baca Fatihah, baca surah, lalu kita ruku. Kita duduk kan ruku begini, nunduk. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, sami Allah liman hamidah. Sujud lebih rendah dari ruku, nunduknya. Kayak kita kalau sakit kan enggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Acaranya gitu. Duduknya boleh duduk bersila gini kalau kita sakit nih, atau di atas pesawat. Pokok sholat di dalam pesawat dengan sholat orang sakit, sholat duduk sama caranya. Ini anggap kalau orang sakit ya sholat begini. Ruku Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Sujud lebih rendah, Allahu Akbar ya. Tapi itu kalau tak bisa sujud. Kalau masih mampu sujud, wajib sujud. Kalau tidak mampu sujud, pusing kepala ya. Kalau sujud, udah tidak usah sujud, nunduk aja lebih rendah dari ruku. Nanti ketika sampai di darat barulah kita diqadha atau diganti. Digantinya banyak nih orang salah. Umpamanya kita tak sholat subuh, kayak tadi bapak tak sholat subuh, umpamanya kesiangan. Bangun jam 7, kesiangan. Astagfirullahaladzim, kesiangan. Kapan ganti sholat subuh? Bukan nunggu subuh lagi, tak ada. Ada orang tak paham, karena dia tidak sholat subuh barusan, nanti nunggu besok sholat subuh. Salah. Kapan gantinya? Ketika kita ingat cepat ganti sebelum kita mati. Karena kalau kita mati punya utang, hati-hati punya utang sholat.
Ya, akan disiksa nanti di neraka. Makanya bukan nunggu utang subuh, tak ada. Ketika ingat cepat ganti. Ya kayak kita punya utang. Kita punya utang bulan Januari. Tanggal 1. Besoknya tanggal 2 rupanya kita tiba-tiba dapat duit mendadak. Apakah kita nak bayar utang tunggu Januari tahun depan? Tak ada kan? Kita nunggu apa? Secepatnya kita bayar. Karena bahaya kalau mati punya utang. Begitu pula solat. Kalau kita mati punya utang solat, bahaya. Ya. Terus kapan lagi kita boleh diperbolehkan solat untuk hormat waktu? Contoh, walaupun bukan di pesawat nih. Contoh sekarang bapak badannya najis semua nih, najis. Baju najis, kain najis, ya. Waktu solat anggaplah, waktu solat zuhur udah jam-jam waktu asar, waktu zuhur hampir habis sisa 5 menit. Bapak tidur di teras masjid tidur, enggak ada yang bangunkan. Dibangun, kok bangun Pak? Udah sholat zuhur? Belum. Lihat astagfirullahaladzim, sisa 5 menit. Ketika mulai nak ngambil air sembahyang, rupanya ada terjatuh gitu. Anggaplah terjatuh di depan masjid itu ada tai ayam. Terjatuh gitu. Dah najis. Baju kita najis, ya. Najis. Tak bisa ganti, tak ada waktu. Tak ada waktu dah. Mau ngambil air sembahyang ini najis semua. Ya udah, solat gimana solatnya? Solat kita basuh, tangan kita basuh, wudu, ya baju kita najis kan? Baju najis, kain najis, celana najis, kita tidak bisa bersalin lagi. Udah, solatnya apa? Solat untuk menghormat masuknya waktu solat. Nanti setelah itu kita bisa ganti, diganti. Ya, udah bisa ganti pakaian yang suci, baru kita kodok, digantilah solat kita. Ya, jadi tidak harus di pesawat. Atau kita contoh lagi, kita di penjara umpamanya. Penjaranya ndak ada air, ndak ada apa, pokok di penjara lah. Seminggu kita ndak keluar sekali. Wudu tak ada air, tayamum tak ada debu. Ya udah kita solat di penjara semampu kita. Ya solat menghadap kiblat, berdiri, cuma kan ndak pakai wudu, ndak pakai tayamum. Seminggu kita solat. Nanti setelah keluar dari penjara, seminggu wajib kita ganti solat kita. Karena seminggu tersebut solat kita ndak sah. Ndak pakai tayamum, ndak pakai wudu. Ya. Baik, ada lagi silakan. Wabarakatuh. Jadi pertama tadi Pak saya apa tadi? Solat pengganti. Solat pengganti. Atau solat qadha. Umpama kita punya utang solat ketika kita mau terbang dari Batam sampai ke Mekah, rupanya di dalam pesawat rupanya kita tidak terkejar untuk solat zuhur dengan asar, hilang. Ya, hilang. Nyampe di Mekah kita diganti. Itu tetap boleh. Zuhur 2, asar 2. Kenapa? Karena kita masih perjalanan. Tapi ketika kita udah terbang balik dari Batam, kita terbang ke Pontianak. Ya, terbang dah ke Pontianak. Nyampe di Bandara Supadio, belum nyampe rumah ya. Rumah kita angkap di kota. Kita masih nyampe Bandara Supadio. Itu masih boleh solat di Bandara Supadio ganti. Masih boleh 2. Zuhur 2, asar 2. Kenapa? Karena belum nyampe rumah kita. Tapi kalau nyampe rumah kita ganti tak boleh. Zuhur 4, asar 4 karena nyampe rumah kita. Caranya gimana biar kita ganti tak letih? Di Bandara Supadio kita ganti. Masih boleh zuhur 2, asar 2. Ya, tapi kalau udah nyampe rumah tak boleh Pak ya. Wajib 4 karena kita udah nyampe rumah. Yang kedua, masalah apa tadi? Imam terakhir. Assalamualaikum ditambah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana hukumnya? Boleh sah. Ya boleh sah. Nah, cuma memang tidak ada sih tambah ta'ala itu. Cuma biasa gini, kadang-kadang nih penceramah nih, ada penceramah biasa banyak gaya Pak. Gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada kita. Kalau saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Ada namanya gaya-gaya ya. Ada juga pakai ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada lagi ditambah. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam-macam. Ya, tapi sebenarnya yang dari Nabi langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma biasalah tambah-tambah ya. Kayak doa.
Sebenarnya dari Nabi kan gini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Cuma kadang-kadang kena orang dirubah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina. Ya enggak apa-apa boleh. Cuma yang asli enggak ada nana-nana. Yang asli Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Maksud orang yang nambah fi dinina, maksudnya di dalam agama kami. Tidak perlu sebenarnya. Kalau orang paham nahwu, tidak perlu pakai nah, cukup fid din. Karena alnya itu al ma'rifat, udah mengandung arti kami. Ya. Nah, jadi yang betul itu ya. Baik, yang ketiga tadi tidur belakang pintu. Serangan pajar nih bahaya, serangan pajar nih Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi? Nah, silakan. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau mengatakan ada pernah dengar pendapat mengatakan yang boleh dikosor solat 4 jadi 2 hanya zuhur asar, zuhur 2 asar 2. Kalau isya tidak boleh, tetap 4. Ya, wallahu alam itu madhab apa. Tapi kalau 4 madhab, ya kebetulan saya S1 saya perspektif 4 madhab. Saya membedah 4 madhab S1-nya saya. Jadi menurut 4 madhab yang boleh kosor tuh 3 solat. Solat yang ngandung yang 4 rakaat jadi 2. Solat yang 4 rakaat kan ada 3. Duhur, asar, isya. Nggak tahu kalau madhab lain. Mungkin Ustadz tadi yang Bapak dengar dari madhab yang selain madhab 4. Sedangkan madhab kita di Indonesia nih, kita madhab mu'tabarah. Madhab yang ahlus sunnah wal jamaah, kita boleh milih 4 madhab. Imam Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. Cuma mayoritas kita Indonesia bermadhab Syafi'i umumnya. Kalau di Mekah umumnya madhab Maliki, madhab Hanafi. India madhab Hanafi. Sama, mereka 4-4-nya sama. Selama di koridor 4 madhab ini semuanya betul. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sedangkan madhab Syafi'i juga madhab yang lain Maliki, Hanafi, Hambali itu yang dinamakan solat kosor. Solat 4 jadi 2. Zuhur, asar, isya. Isya juga masuk. Ya. Nggak tahu kalau madhab selain madhab yang 4. Wallahu alam. Kayak begini tarawih. Bentar lagi kita tarawih. Ya. Kalau 4 madhab itu sholat tarawih 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Di Pontianak ada 4-4-3. Ada kan? 4 rakaat assalamualaikum. Ini nggak masuk 4 madhab. Nggak masuk. 4 madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ya 2 rakaat assalamualaikum. Kenapa? Karena mereka berpedoman pada hadis Nabi. Nabi bersabda, "Sholatul lail matna matna," kata Nabi. Salat sunnah di malam hari 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali salat sunnah di siang hari. Sholat sunnah di siang hari ada yang boleh 4 rakaat assalamualaikum siang hari. Kalau di malam hari sholatul lail matna matna kata Nabi. Sholat sunnah malam 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Ini 4 madhab. Wallahu alam kalau di Pontianak 4-4-3 ikut madhab yang mana? Ya, karena ada juga selain 4 madhabnya ada madhab lain juga. Cuma madhab yang ahlus sunnah wal jamaah itu ada 4. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Baik, tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi ya mungkin nanti yang kurang paham silakan silakan Ibu terakhir Bu ya, terakhir Bu. Udah jam 10 nih batas kita nih ya. Baik. Maaf Bu, bukan sholat malam hari bukan hanya 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Kalau sholatnya banyak, sholat tahajud paling sedikit 2, sedang 4, paling banyak 8. Cuma jangan kita 8 assalamualaikum, tapi 2. Sholat witir paling sedikit 1, sedang 3, paling banyak 11. Cuma kita sholatnya 2 assalamualaikum, 2 assalamualaikum, 2 assalamualaikum gitu. Nanti terakhirnya witir 1 baru assalamualaikum. Bukan langsung 11 assalamualaikum. Dipisah 2. Kecuali sholat sunnah di siang hari. Sholat sunnah di siang hari, Bapak Ibu mau melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih kan 4 rakaat. Kalau di malam hari 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Tapi kalau sholat tasbih di siang hari boleh langsung 4 assalamualaikum. Langsung 4. Sedangkan sholat malam, sholat sunnah malam kata Nabi 2 rakaat assalamualaikum, 2 rakaat assalamualaikum. Ini 4 madhab. Tidak tahu kalau selain dari 4 madhab. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ya karena udah siang ya.
Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Insya Allah ketemu lagi Sabtu ini terakhir. Sabtu ini terakhir, nanti baru ketemu lagi habis Idul Fitri. Itu insya Allah langsung praktek. Ya mudah-mudahan kita sehat, panjang umur hingga nyampe ke Mekah, balik lagi ke Indonesia dalam keadaan haji yang mabrur. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti ada yang kurang paham, silahkan japri nomor saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan. Usikum menafsi taqwallah bitaqwallah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.